Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, apa kabar semuanya? Baik ya. Amin. Sebelumnya mulai kita pelajaran hari ini, berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Saya mau absen terlebih dahulu sebelum kita masuk. Saya mau absen dulu. Apakah semuanya hadir atau tidak? Abdurrahman, Ahmad Ilyas, Abu, Oke, hadir semua ya untuk hari ini. Kalau gitu kita langsung saja pelajaran hari ini. Apa pelajaran hari ini kita? Pelajaran hari ini. Oke. Pelajaran hari ini itu tentang Al-Quran dan hadis itu adalah pedoman hidupku. Anak-anak silakan buka surat Al-Isra ayat 9. Sudah? Baik. Mari kita sebelumnya maaf saya baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya, sungguh Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Sudah tertera dalam Al-Quran ini, surat Al-Isra ayat 9 ini. Perhatikan anak-anak Qurannya. Al-Quran ini petunjuk buat orang-orang muslim, baik yang mengerjakan kebaikan ataupun kejahatan ataupun kesalahan, itu untuk mempelajarinya. Misalkan dia membuat jahat, ketika dia mengetahui tentang Al-Quran, dia akan mengetahui bagaimana caranya kebaikan. Ataukah dia taubat, ataukah dia berbuat baik kepada seorang untuk memenuhi kesalahannya. Di pembelajaran hari ini, Al-Quran dan hadis itu sudah jelas untuk orang-orang yang bermukmin, orang-orang yang muslim. Ketika orang-orang mukmin atau muslim untuk menjalani kebaikan dalam pengertian surat Al-Isra ini, dia akan mendapatkan kegembiraan. Maksudnya dia ini akan senang, atau dia ini sangat bahagia, dia ini sangat merasa menang bahwasanya petunjuk Al-Quran ini sungguh sangat tinggi untuknya, sungguh sangat bermakna ke dalam kehidupannya. Ketika Al-Quran dan hadis ini sudah dibacakan oleh orang-orang mukmin, orang-orang muslim, apa itu Al-Quran, apa itu hadis, dia akan membacanya terlebih dahulu dan dia akan memahaminya. Bagaimana cara Al-Quran itu bermakna dan bagaimana caranya dia menghafal Al-Quran itu atau ayat tersebut. Mari kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya
annalahum, bahwasanya Al-Qur'an ini petunjuk bagi orang-orang yang lurus, orang-orang yang sesat, orang-orang yang jahat ketika dia berbuat jahat dan dia mengingat kepada Al-Qur'an, sedikit pun dia membacanya akan diberikan ke jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerti anak-anak? Saya harap ini untuk memahaminya untuk diri kalian. Bagaimana cara terapkannya Al-Qur'an itu, bagaimana kita caranya memahami tentang Al-Qur'an dan hadis itu. Di situ kan udah jelas bagaimana Al-Qur'an, bagaimana hadis, apakah itu Al-Qur'an, apakah itu hadis. Hadis itu yaitu percakapan oleh Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anak, saya harap kalian dapat memahaminya untuk pembelajaran hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada anak-anak, apakah kalian paham untuk hari ini? Sedikit paham, sedikit tidak paham. Saya harap untuk memahaminya, dipraktikkan di rumah. Ketika kalian pulang sekolah, ketika kalian nyampe ke rumah, bacalah Qur'annya, pahamilah Qur'annya. Bila perlu, kalian hafalkan Al-Qur'an dan artinya beserta artinya. Begitu sampai saat ini kita pembelajaran hari ini, saya akan menanyakan pada kalian. Nanti saya akan tagih untuk pertemuan berikutnya. Pertama, kalian hafalkan surat Al-Qur'an Al-Isra ayat 9 ini yang tentang inna hadzal Qur'ana. Pertemuan berikutnya saya akan bertanyakan kepada kalian, apa kalian hafal atau tidak. Yang tidak hafal hati-hati, yang tidak paham hati-hati. Pertama itu PR-nya. Dan yang kedua, apa ya? Kira-kira saya akan tanya. Yang kedua itu kalian harus mengerjakan tulis tentang surat Al-Isra ini ayat 9. Begitu anak-anak, paham semuanya? Oke. Jika perlu ada yang ditanyakan, tanyakan saja kepada Bapak, maupun di dalam sekolah atau di luar sekolah. Saja pembelajaran hari ini untuk kita. Sekian dan terima kasih. Oh ya, sebelum saya tutup, mari kita membaca surat Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.